pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio Ferry Fadli, Ivone Rose, Eli Ermawati, dan Nusri, pembawa cerita. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Demikianlah maksud kedatanganku ini, Anggareksa. Ialah untuk menuntut pertanggungan jawab atas perbuatan yang telah dilakukan anakmu. Baiklah, Rekian Wuru. Tapi aku belum bisa menerima tuduhan itu. Jika tidak ada bukti yang kuat. Dan ingat, tuduhan tanpa bukti bisa digolongkan fitnah. Tentu saja ada buktinya, Anggareksa. Sekarang ini, anakku jelas mengandung 3 bulan lamanya. Tapi laki-laki bukan hanya anakku, Rekian Wuru. Bisa saja anak desa Manguntur sendiri yang berbuat tidak senonoh itu. Tidak, Anggareksa. Ada keterangan seorang anak muda yang bisa kujadikan pegangan. Dangdi, anak kepala desa Manguntur, mengatakan bahwa Arya Kamandanulah pelakunya. Sering kali dia melihat anakmu itu bercanda di tepi padang ilalang Bukit Kurawan bersama anakku. Apa benar begitu, Kamandanu? Hah? Jawablah. Benar, Ayah. Benar? Jadi kau yang telah menodai anak gadis Rekian Wuru? Tidak, Ayah. Kamandanu, kau jangan main-main. Kau sedang bicara dengan ayahmu. Apa benar kau yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh itu? Tidak, Ayah. Saya tidak melakukannya. Banyak saksi mata yang melihat kau berjalan bersama anakku, Kamandanu. Mengapa kau tidak berterus terang saja? Awas kalau kau berani berdusta di depan ayahmu. Lebih baik kau jujur, mengaku apa adanya. Jangan berbolak-balik seperti kelakuan orang tidak waras. Tapi saya benar-benar tidak melakukannya, Ayah. Kurang ajar, anak sial kau! Kamandanu, lebih baik aku tidak mempunyai anak seperti kau. Jangan, Ayah! Jangan! Dwi Pangga, apa maksudmu? Bukan adik Kamandanu yang melakukannya. Maafkan saya, Ayah. Maafkan saya. Apa maksudmu, Dwi Pangga?
Sayalah yang melakukannya. Sayalah yang berbuat tidak senonoh. Kalau ayah mau memukul, pukullah saya. Kalau ayah mau membunuh, bunuhlah saya. Arya Dwi Pangga. Jadi rupanya kau biang keladi kekacauan ini. Kau yang membuat onar di desa Manguntur, lalu kau bawa ke rumah ini. Hah? Kurang ajar, kurang ajar. Apa benar kau yang menodai kesucian anakku? Benar, Paman Wuru. Saya minta maaf atas kesalahan saya ini. Saya mencintai Nari Ratih, Paman. Cinta, cinta. Itu bukan alasan untuk berbuat yang tidak pantas. Saya mengaku salah, Ayah. Saya benar-benar menyesal. Menyesal? Apa gunanya? Luka sudah meninggalkan bekas. Bagaimana kulit bisa mulus lagi? Hah? Aku ini yang malu, Dwi Pangga. Malu sekali aku ini. Mukaku mau kusembunyikan di mana? Hah? Hah? Kali ini perbuatanmu sudah sungguh-sungguh keterlaluan, Dwi Pangga. Baiklah, Anggareksa. Semuanya sudah jelas. Selanjutnya, tinggal bagaimana kita berdua sebagai orang tuanya. Aku mengerti, Rekian Wuru. Memang anakku yang berbuat. Maka aku sebagai orang tuanya harus ikut bertanggung jawab. Kalau begitu, aku permisi dulu. Kita cari waktu yang baik untuk membicarakan masalah ini sebagaimana mestinya. Ya. Silahkan, Rekian Wuru. Ayah memanggil saya. Ya. Duduklah, Dwi Pangga. Dwi Pangga. Ya, Ayah. Apa benar kau mencintai gadis itu? Saya mencintainya, Ayah. Sungguh? Sungguh. Aku belum begitu yakin. Soalnya kau sering kali membuat onar perkara perempuan. Aku khawatir kali ini pun kau tidak bersungguh-sungguh. Kali ini saya bersungguh-sungguh, Ayah. Apa kau sudah mempersiapkan diri? Saya sudah bersiap mengawini Putri Rekian Wuru. Dan saya berjanji akan menjadi suami yang baik. Kau tahu artinya mengawini seorang gadis? Artinya kau harus sadar bahwa mulai saat itu kau sudah tidak bebas lagi. Kau mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Kau akan memasuki suatu tahap kehidupan yang jauh lebih rumit. Kau tidak bisa berbuat semau-maumu lagi. Dan kau harus bekerja untuk memberi makan keluargamu. Kau harus bisa menjadi pegangan dan panutan keluargamu. Kau harus bisa membahagiakan istrimu dan bisa mendidik anak-anakmu agar nanti mereka mampu hidup sendiri. Saya akan menuruti segala nasihat Ayah. Dan semua kebiasaanmu yang buruk harus kau campakkan. Harus kau ganti dengan kebiasaan yang baik, yang berguna untuk membangun keluarga. Nah, anakku Dwi Pangga, kalau kau sudah paham dan sudah mempersiapkan itu semua, Ayah merestui perkawinanmu. Terima kasih, Ayah. Semua nasihat Ayah akan saya junjung tinggi. Dua hari setelah kejadian itu, Rekian Wuru dengan ditemani kepala desa Manguntur datang ke Kurawan. Empu Hanggareksa menerima tamunya dengan ramah. Mereka pun lalu membicarakan masalah Arya Dipangga dan Nari Ratih. Dan tercapailah kata sepakat untuk mengawinkan dua remaja itu. Pesta kawin antara Arya Dwi Pangga dan Nari Ratih cukup meriah.
Pesta diselenggarakan di rumah Empu Hanggareksa. Nampak pengantin pria dan wanita duduk bersanding di pelaminan. Keduanya kelihatan bahagia. Para tamu pun yang datang dari Manguntur ataupun desa lainnya kelihatan gembira. Mereka sibuk bicara dengan teman duduknya sambil menikmati hidangan yang disediakan. Bironggot. Iya, Gusti. Kau tidak melihat Kamandanu? Oh, tidak, Gusti. Tadi sore Angger Kamandanu hamba lihat membantu memasang janur dan hiasan kursi pengantin. Tapi setelah itu hamba tidak melihatnya lagi. Anak itu maunya apa? Banyak tamu-tamu kenalanku menanyakannya, Bi. Dulu mereka mengenalnya waktu masih kecil. Sekarang mereka ingin tahu sudah seberapa besarnya. Di rumah banyak orang dan semuanya sibuk. Kok malah tidak ada? Nanti kalau kau melihatnya lagi, suruh dia menemui aku, Bi. Ya, Gusti. Pesta kawin masih terus berlangsung sampai jauh malam. Sebagian tamu banyak yang turun ke gelanggang untuk menemani para pesindan menari. Di balik suasana gembira itu, nampak seorang pemuda berjalan dengan gontai. Dialah Arya Kamandanu. Mengapa hatiku menjadi gemuruh lagi? Narirati, akhirnya kau menjadi milik Kakang Dwi Pangga untuk selamanya. Dan aku, bagaimana dengan Arya Kamandanu ini? Dengan perasaan tidak menentu, Arya Kamandanu terus berjalan semakin menjauhi rumahnya. Dia tidak tahu mau apa dan mau kemana. Dia hanya ingin membuang jauh rasa pedih yang menggores hatinya. Mengapa luka di hatiku kambuh lagi? Bukankah aku sudah merelakannya? Tapi aku tidak bisa melihat pemandangan seperti itu. Aku tidak tahan lagi menyembunyikan gejolak perasaanku. Maka lebih baik aku melarikan diri. Bagaimana caranya membuang kegelisahan seperti ini? Arya Kamandanu karena pikirannya sedang kalut, mendadak amarahnya timbul. Dia marah pada dirinya sendiri. Dia benci pada dirinya sendiri, dan pohon di dekatnya menjadi sasaran. Arya Kamandanu memukul batang pohon itu bertubi-tubi. Tangan kiri kanannya secara bergantian terus menghantam pohon tak berdosa itu. Darah mengalir deras dari sela-sela jari tangannya. Tapi dia terus saja memukul. Sampai suatu ketika, nampak sebuah bayangan berkelebat ringan menghampirinya. Bayangan itu langsung menyergap tangan Arya Kamandanu yang sudah nampak kelelahan dan kesakitan. Kau datang lagi. Kau manusia bercadar hitam yang pernah kujumpai dulu. Jangan menyakiti diri sendiri. Siapa kau orang bercadar? Kasihan pohon itu. Dia tak punya salah apa-apa, tapi harus merasakan pukulan bertubi-tubi. Tapi sebenarnya lebih kasihan buku-buku tanganmu itu, anak muda. Biar saja tanganku remuk, tapi hatiku puas. Jadi kau ingin mencari kepuasan? Nah, mari ku bantu. Daripada memukul pohon yang keras begitu, lebih baik pukul aku. Baik, aku akan memukulmu. Tanganmu lebih keras dari pohon itu. Tidak. Bukan tanganku yang keras, melainkan tanganmu yang terlalu lembek. Dan lagi tanganmu sekarang sudah terluka. Mau coba lagi?
Sudahlah anak muda. Aku tak bisa menemanimu sepanjang malam di tempat ini. Teruskanlah memukul pohon itu sampai tanganmu buntung. Siapa manusia bercadar itu? Dulu dia datang saat pikiranku sedang kalut. Setelah terjadi peristiwa Candi Walandit. Sekarang dia datang lagi. Juga pada saat pikiranku sedang kacau. Siapa dia sebenarnya? Dan apa maksudnya? Batu nirmalaku. Dia mencuri batu nirmalaku. Kurang ajar. Pencuri busuk. Arya Kamandanu sangat geram karena manusia bercadar itu telah mencuri batu nirmala pemberian Nari Rati. Maka bergegas dia mengejar pencuri itu. Dia heran, orang aneh itu tidak lari jauh. Dia malah enak-enak duduk di atas sebongkah batu ketika melihat orang yang mengejarnya menghampirinya. Pencuri busuk, kau kembalikan atau tidak batu nirmalaku? Mengapa marah-marah anak muda? Kau telah mencuri batu nirmalaku. Benda ini yang kau maksudkan? Iya, kembalikan batu nirmala itu. Cepat kembalikan. Tidak semudah itu kau akan bisa memiliki benda ini anak muda. Kecuali kau sanggup merebutnya dari tanganku. Manusia bercadar itu duduk dengan tenangnya sambil menimang-nimang batu nirmala. Arya Kamandanu sangat kesal, merasa dipermainkan. Hei, orang bercadar! Kau jangan mempermainkan aku. Kembalikan batu nirmala itu. Anak muda, kalau kau menginginkan benda ini, kau harus mau berkeringat lebih dulu. Tak ada hasil yang bisa diperoleh tanpa cucuran keringat. Apakah mencuri milik orang lain juga bisa diartikan cucuran keringat? Kau cukup cerdas, anak muda. Tapi bukan kecerdasan yang ingin ku ketahui darimu, melainkan keberanian, ketekanan hati dan semangatmu. Untuk apa kau ingin tahu? Tentu saja untuk tetap memiliki batu nirmala yang indah ini. Hei, tunggu! Jangan lari kau! Sampai ke ujung dunia pun tak akan kubiarkan kau membawa batu nirmala itu! Kemana larinya orang itu tadi? Sepertinya dia lenyap di sekitar pohon-pohon rindang ini. Aku rasanya belum pernah menginjak tempat ini. Kalau tidak salah, aku berada di pinggang Bukit Kurawan bagian timur. Tempat ini agak menyeramkan. Apakah manusia bertopeng itu sengaja memancingku pergi kemari untuk kemudian membunuhku di tempat ini? Persetan dengan manusia bercadar hitam itu. Siapapun dia orangnya, betapapun saktinya, aku harus merebut batu nirmala itu dari tangannya. Arya Kamandanu terus menyusuri pinggang Bukit Kurawan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon perdu. Dia tidak peduli gelapnya malam, hampir membutakan matanya. Dia terus melangkah dan melangkah. Akhirnya, tempat ini menyeramkan sekali. Ada sebuah batu besar, bentuknya menyerupai payung raksasa.
Apakah manusia bercadar itu perampok dan tempat ini merupakan sarangnya? Aku penasaran. Aku ingin tahu lebih jauh mengenai tempat menyeramkan ini. Barangkali di balik batu besar ini ada jalan tembusnya. Baru saja Arya Kamandanu akan beranjak ketika mendadak muncul sebuah bayangan dari balik rimbunan daun-daun pohon. Bayangan itu langsung menyerang. Siapa kau? Mengapa tiba-tiba menyerangku? Kau pasti bukan orang yang punya maksud baik. Aku akan melayanimu. Kau siapa? Dan mengapa kau menyerang aku? Kau pasti anak buah manusia bercadar itu. Tentu saja Angger Kamandanu tidak mengenali saya lagi. Suaramu seperti ku kenal baik. Maringger, guru sudah menunggu di dalam. Jadi orang bercadar hitam itu adalah Paman Ranubaya. Kau kira siapa? Jadi Paman juga yang dulu pernah menasihati aku waktu aku baru saja mengalami peristiwa di Candi Walandit. Sudahlah, Kamandanu. Aku tidak bermaksud apa-apa kok. Aku hanya ingin supaya kau tidak tercekam oleh peristiwa yang menyakitkan. Lalu akhirnya kau menyia-nyiakan hidupmu sendiri. Kamandanu. Iya, Paman. Apa kau tertarik pada olah kanuragan? Saya tidak tahu. Apakah saya berbakat atau tidak untuk belajar ilmu kanuragan, Paman? Apa kau pernah belajar dari ayahmu? Belajar apa? Tidak banyak, Paman. Aku hanya mengajari beberapa jenis pukulan. Kata ayah, saya tidak perlu menjadi seorang jago berkelahi. Ayah lebih senang saya mewarisi keahliannya membuat senjata pusaka. Iya. Kau sendiri bagaimana? Saya pribadi lebih tertarik mempelajari ilmu ulah kanuragan, Paman. Tapi saya harus belajar pada siapa? Bagaimana kalau kau belajar padaku? Paman bersungguh-sungguh? Kalau kau tertarik olah kanuragan, mulai besok malam kau datang ke tempat ini. Pengetahuan dan kemampuanku tidak banyak, tapi ada baiknya kau pelajari sebagai dasar berpijak. Baik, Paman. Arya Kamandanu sangat gembira bahwa Empu Ranubaya mau mengajari ilmu ulah kanuragan. Dia merasa mendapat penyaluran, merasa mendapat wadah untuk menampung kesedihannya karena kehilangan gadis yang dicintainya. Maka sejak malam itu, begitu matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Arya Kamandanu bergegas meninggalkan rumahnya. Dengar baik-baik, Kamandanu. Ilmu kanuragan pada dasarnya mempelajari segala sesuatu yang terdapat di dalam raga atau tubuh manusia. Karena itu, yang pertama kali perlu dipersiapkan adalah tubuh manusia itu sendiri. Setelah tubuh siap, barulah belajar kuda-kuda yang benar. Kuda-kuda artinya dalam keadaan siap siaga. Coba, pamanmu Wirot akan memberi contoh kuda-kuda yang bagus. Wirot yang ikut mendengar pelajaran kanuragan segera bangkit, lalu berdiri dengan kedua lutut menekuk ke samping. Tangannya menyilang di atas dada.
Itu kuda-kuda yang sudah banyak dikenal orang. Kuda-kuda erat kaitannya dengan jurus. Jurus adalah suatu rangkaian pukulan yang mengarah pada satu titik kelemahan lawan. Nah, pamanmu Wirot akan memberikan contohnya. Cukup Wirot. Nah, sekarang kalian berdua bisa berlatih di halaman depan gua ini, ya. Kukira tempatnya cukup lega untuk kalian berdua, ha? Demikianlah malam itu dan malam-malam berikutnya. Arya Kamandanu sibuk berlatih ulah kanuragan dengan ditemani Wirot. Setahap demi setahap, akhirnya Arya Kamandanu mampu menyerap pelajaran ilmu pukulan 12 jurus milik Empu Ranubaya. Pada malam ke-21, Empu Ranubaya melihat mereka berlatih di halaman depan goa. Setelah beberapa saat lamanya mengamati, Empu Ranubaya berdiri. Cukup. Hentikan dulu latihan kalian. Mari masuk. Aku akan bicara dengan kalian berdua. Bagus, Kamandanu. Kau sudah menguasai 12 jurus yang kuajarkan padamu. Kau tahu nama jurus yang baru saja kau perlihatkan bersama Wirot? Tidak, Paman. Saya tidak tahu namanya. Paman Wirot hanya mengatakan pukulan 12 jurus. Iya. Walaupun sudah lama Wirot mengenal 12 jenis pukulan beruntun itu, dia pun belum tahu namanya. Guru tidak pernah memberitahu namanya pada saya. Iya. Nah, kalau kalian ingin tahu, 12 jenis pukulan itu merupakan bagian pertama dari jurus Naga Puspa. Kedengarannya asing nama itu. Oh iya. Memang kedengarannya asing. Karena memang hampir tak ada yang mengenalnya. Tapi guru pernah mengatakan bahwa jurus itu sangat terkenal di kalangan para pendekar. Oh iya. Tapi mereka hanya mengenalnya dengan nama pukulan 12 jurus. Mengapa hanya 12 jurus, Paman? Sebenarnya jurus Naga Puspa terdiri dari 35 jurus. 35 jurus ini dibagi menjadi 3 tahap pelajaran. 12 jurus yang pertama adalah tahap awal atau tahap pertama. Isinya hanya olah kanuragan dalam tata lahirnya saja. Nah, bagaimana cara menendang dengan kaki kiri dan bergantian dengan kaki kanan? Bagaimana cara menggunakan sikut, lutut, kiri kanan, kepalan tangan, telapak kaki untuk menyerang ataupun bertahan? Wirot sudah mahir sekali menggunakan ke-12 jurus itu. Walaupun kecepatan geraknya masih perlu ditambah lagi. Lalu tahap berikutnya, Paman? Tahap berikutnya merupakan pelajaran yang lebih berat dan rumit. Tahap kedua ini terdiri dari 11 jurus yang memerlukan persyaratan istimewa bagi orang yang ingin menguasainya. Persyaratan apa, Guru? Orang itu harus lebih dulu menguasai ilmu meringankan tubuh. Atau biasa juga disebut Aji Seipi Angin. Mengapa harus memerlukan persyaratan itu, Paman? Karena untuk memainkan 11 jurus itu dibutuhkan kecepatan gerak seperti angin. Dan kecepatan gerak seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa yang keberatan membawa tubuhnya sendiri. Bagaimana dengan Aji Seipi Angin itu, Paman? Apakah susah mempelajarinya? Dengan kemauan yang keras, tekad membaja,
Tak ada pelajaran yang susah di muka bumi ini. Hah? Nah, untuk bisa menguasai aji seipi angin, dibutuhkan latihan pernafasan dan pemusatan pikiran. Hah? Nah, ada satu cara yang sangat jitu untuk melatih kedua perabot itu. Besok malam, aku akan memberikan cara itu untuk kalian coba latih dengan baik, ya. Malam berikutnya, Arya Kamandanu datang lebih awal dari malam-malam sebelumnya. Wirot dan Empu Ranubaya sudah menunggu di halaman depan goa. Kali ini malam terasa lebih menyeramkan. Dada Arya Kamandanu berdebar kencang ketika Empu Ranubaya menyuruhnya duduk di atas tumpukan jerami kering. Nah, kalian sudah siap? Sudah, Guru. Sudah, Paman. Baik. Aji seipi angin ini dulu pernah diajarkan oleh almarhum guruku yang bernama Empu Sasi. Beliau tidak pernah bepergian naik kuda atau kereta, tapi beliau selalu sampai di tempat yang dituju lebih awal dari teman-temannya. Hal itu karena beliau berjalan dengan menggunakan kemampuan ilmu tersebut. Nah, Kamandanu dan kau Wirot, 3 hari yang lalu aku menyuruh agar kalian tidak tidur barang sekejap mata pun. Apa kalian sudah mematuhinya? Sudah, Paman. Sudah, Guru. Bagus, bagus. Sekarang ini kalian tentu mengantuk sekali, kan? Ya, tentu saja, Paman. Tapi saya berusaha untuk tidak tidur. Walaupun mata rasanya seperti dibubuhi tumbukan cabai rawit saking pedasnya. Dan kalian tentu malas berlatih malam ini, bukan? Ya, sungguh nyaman rasanya untuk tidur dalam keadaan kantuk seperti itu. Nah, marilah ikut aku. Kemana, Guru? Ke tempat tidur. Bagi mereka yang tidak sedang belajar olah kanuragan, tempat tidur yang nyaman adalah sebuah kasur yang empuk